Tepat di hari sidang perceraian, kami diketuk palu. Mobil-mobil hitam mengkilap berhenti satu persatu di depan pengadilan agama. 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan prajurit. Ibu mertuaku berdiri di anak tangga. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Karena dari mobil paling depan, turun seorang pria berjas mahal yang seluruh negeri ini kenal. Dan dia berjalan lurus ke arahku, lalu memelukku sambil berkata, "Maaf ayah terlambat." "Nak." Saat itulah Bu Wulan jatuh terduduk di lantai marmer. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Selamat menyimak. Aroma nasi goreng dari wajan tua selalu menjadi penanda pagi di rumah keluarga Wibowo. Pukul 5:30. Langit Bekasi masih kelabu, dan aku sudah berdiri di dapur, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun terbangun. Namaku Kanaya, setidaknya. Itu nama yang kuberikan pada mereka selama 3 tahun terakhir. Bagi ibu mertuaku, aku punya nama lain. Menantu tak tahu diri. Begitu ia memanggilku saat sedang kesal. Dan ia hampir selalu sedang kesal. Pernikahanku dengan Galang berawal dari hal yang sederhana. Sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Sore yang basah. Dan seorang pria berkemeja lusuh yang menumpahkan kopinya ke mejaku. Galang, seorang teknisi di pabrik perakitan. Gajinya pas-pasan, tapi senyumnya hangat. Dan saat itu, kehangatan adalah satu-satunya hal yang kucari. Aku jatuh cinta pada gagasan dicintai sebagai perempuan biasa, tanpa angka di belakang namaku, tanpa nama besar yang selama ini menjadi bayangan di setiap langkahku. Karena yang tidak Galang tahu, yang tidak seorang pun di rumah itu tahu, adalah ini. Aku bukan perempuan biasa. Namaku yang sebenarnya Kayana Pradipta, pewaris tunggal Pradipta Group, salah satu kerajaan properti terbesar di kawasan ini. Tapi aku menyembunyikannya. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang tulus tanpa embel-embel harta? Sebuah pertanyaan naif, dan aku membayar mahal untuk jawabannya. Ayah sempat menatapku lama saat aku menyampaikan keinginan itu. "Kamu yakin?" "Nak, kamu tahu, menyembunyikan jati diri bisa membuatmu diremehkan." Aku mengangguk mantap waktu itu. Aku ingin dicintai sebagai diriku. "Ayah, bukan sebagai harta." Bunda menggenggam tanganku. Tatapannya teduh. "Kami akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, jika ada yang membahayakanmu, sekecil apapun, pulanglah. Pintu rumah ini tidak pernah terkunci untukmu." Mereka tidak pernah memaksaku. Mereka hanya diam-diam menugaskan Pak Joko, kepala keamanan keluarga, untuk memantauku dari jauh. Aku tahu itu, dan aku bersyukur jauh setelahnya. Maka aku pun pindah ke rumah Galang. Rumah dengan cat dinding mengelupas dan perabotan yang sudah lelah. Kusimpan semua identitasku dalam kotak besi terkunci di dasar lemari. Kartu hitam tanpa batas, ponsel terbaru, sepasang anting berlian. Semua kukunci rapat. Aku bahkan membuka rekening kecil dengan penghasilan dari kerja lepas, menerjemah dan menulis artikel, supaya tampak benar-benar pas-pasan, supaya tak ada yang curiga. Ibu mertuaku, Bu Wulan, perempuan parubaya dengan rambut selalu disanggul rapi, dan bibir berlipstik merah menyala. Auranya membuat siapapun di sekitarnya merasa kecil. Baginya, status dan harta adalah segalanya. Dan di matanya, aku datang dengan tangan kosong. "Lihat rumah ini, Galang," katanya suatu pagi, sambil mengetuk meja yang catnya sudah kusam. "Sudah tua. Coba kalau kamu menikah dengan yang punya sesuatu. Mungkin sekarang kita sudah renovasi." Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Galang sendiri bukan pria jahat, justru terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Sejak kecil, ia anak yang dimanja dan terlalu bergantung. Setiap keputusan, besar atau kecil, harus melewati restu sang ibu. Ia sering membelaku, tapi hanya berupa bisikan saat ibunya tidak ada. "Maaf ya, Kanaya, ibu memang begitu.
Tapi dia sayang kok sama kamu, bisiknya suatu malam, menggenggam tanganku di bawah selimut. Sayang, aku tak pernah benar-benar paham definisi sayang versi mereka. Lalu ada Sasti, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, belum menikah. Dan tinggal menumpang di rumah ibunya. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalan padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diri sendiri, sehelai baju diskon pun, Sasti akan menyindir. Gaya banget mau jadi sosialita, padahal cuma numpang hidup sama adik aku. Perhiasan kecil yang kubeli dari tabungan sendiri, tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, atau pinjem sana-sini. Setiap pagi setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika. Kadang mencuci motor Galang dan mobil tua Bu Wulan. Aku tidak pernah mengeluh. Ini pilihanku, dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga di dalamnya. Bagaimana rasanya diremehkan. Bagaimana berharganya setiap rupiah yang didapat dengan keringat sendiri. Tapi jauh di dasar hatiku, ada bara kecil yang terus menyala. Bara harga diri yang setiap hari diinjak. Suatu malam, ayah meneleponku. Bagaimana kabarmu? Nak, kamu baik-baik saja. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku baik, ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria, semua lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Tapi setiap kali telepon itu berakhir, aku selalu menatap cincin berlian kecil yang tersimpan di laci terdalam lemariku. Cincin yang tak pernah kukenakan. Pengingat dari kehidupan lamaku. Pradipta Group bukan sekedar perusahaan. Ia kerajaan yang menancapkan akar di banyak sektor. Proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota. Deretan hotel bintang 5 menghadap pantai. Jaringan pusat perbelanjaan yang tersebar di banyak provinsi. Semua di bawah satu bendera. Ayahku, Bapak Arya Pradipta, membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan petak hingga menjadi raksasa. Dan ia selalu mengajarkanku tentang kesederhanaan. Harta itu titipan. Nak, katanya dulu. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang penting, bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan. Bunda, perempuan anggun dengan latar belakang hukum, mengajarkanku ketegasan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani. Lalu, bangkit lagi. Meski kami hidup berkecukupan, 7 turunan. Mereka tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal. Bahkan yang paling sederhana, dari bersepeda keliling kompleks tanpa pengawal, hingga ikut kegiatan sosial di desa terpencil. Mereka ingin aku paham. Hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikahi Galang tanpa mengungkap jati diri adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada cinta tanpa syarat? Sebuah idealisme yang kini kusadari terlalu naif. Bulan-bulan pertama berjalan seperti ujian kesabaran tanpa ujung. Tapi puncaknya, titik yang mengubah bara di dadaku menjadi kobaran. Datang pada sebuah acara keluarga besar. Itu pesta ulang tahun ke-60 Pak Herman. Paman Galang yang paling dihormati. Seorang pensiunan dengan koneksi luas. Kehadirannya selalu ditunggu di setiap acara. Seluruh sanak saudara berkumpul di sebuah aula hotel di pusat kota. Para sepupu, paman, bibi, keponakan. Semua hadir. Aku berupaya tampil serapi mungkin. Gaun sederhana warna pastel yang kubeli dari uang kerja lepas. Modelnya klasik. Tapi anggun. Rambut kubiarkan terurai. Aku bahkan memakai sepasang anting mutiara kecil pemberian ayah saat aku remaja. Satu-satunya perhiasan asli yang masih berani kupakai. Karena tampilannya yang tidak mencolok. Saat kami tiba, aula sudah ramai. Musik lembut mengalun. Aroma masakan mahal memenuhi udara. Tapi kemewahan itu tak membawa kehangatan. Bu Ulan langsung menarik Galang ke samping, berbisik sambil melirikku sinis. Wajah Galang mengangguk-angguk pasrah. Bibirnya sesekali terbuka, seolah ingin menyangkal, tapi tak mampu. Tak lama, Bu Ulan kembali dengan senyum lebar yang dipaksakan. Tangannya menggandeng seorang perempuan muda berbalut gaun desainer, bergelayut manja
di lengan seorang pria berjas necis. "Kenalkan, ini Renata," kata Bu Wulan. Suaranya sengaja sedikit dikeraskan. "Putri Bapak Hartono, pengusaha tekstil sukses. Dan ini calon suaminya, seorang direktur muda." Ia menekankan kata pengusaha sukses dan direktur muda, seolah ingin menusukku dengan setiap suku katanya. Renata ini kebetulan sepupu jauh Galang, tapi dia jauh lebih sukses dan berkelas. Kalimat terakhir itu diucapkan sambil menatapku dari atas ke bawah. Renata sendiri tersenyum ramah, tapi ada kilatan penasaran di matanya saat menatapku, seolah mencoba membaca misteri di balik statusku. Sepanjang acara, Bu Wulan tak henti memuji Renata di hadapan semua orang, terutama di depan para bibi dan paman. "Lihat Renata, pintar, mandiri. Sudah punya butik sendiri sejak lulus kuliah," katanya. "Beda sekali dengan menantu saya yang ini, cuma bisa di rumah. Tidak ada keahlian yang bisa dibanggakan." Galang hanya menunduk, sesekali menggeser kursi, gelisah. Tapi tak berani menatapku, apalagi menyanggah ibunya. Beberapa bibi melempar tatapan kasihan, tapi tak ada satupun yang berani membela. Puncak penghinaan terjadi saat sesi foto keluarga. Fotografer sudah siap. Bu Wulan, dengan gerakan kasar yang tak terlihat orang lain, sengaja mendorongku ke barisan paling belakang, paling pinggir, hampir tak terlihat. "Kanaya, minggir sedikit. Itu Sasti mau di depan, di samping adiknya," katanya. Nadanya terdengar manis bagi orang lain, tapi kasar bagiku. Sasti dengan senyum puas langsung mengisi posisi di samping Galang, melingkarkan lengannya, seolah dialah satu-satunya perempuan yang berhak berdiri di sana. Aku mundur beberapa langkah, merasakan perih yang tak tertahankan. Bukan hanya karena diperlakukan seperti bayangan, tapi karena Galang membiarkannya terjadi, tanpa sepatah kata. Lalu saat makan malam, Bu Wulan mengangkat suaranya, memecah obrolan. "Kalian tahu tidak? Dulu, sebelum Galang menikah dengan Kanaya, ada beberapa perempuan dari keluarga terpandang yang ingin dijodohkan dengannya. Ada putri pejabat, ada putri pengusaha tambang." Suaranya penuh penyesalan yang dibuat-buat. "Sayang sekali, malah memilih gadis biasa yang tidak jelas asal-usulnya." Ia menghela napas dramatis. "Padahal, kalau Galang menikah dengan yang sepadan, mungkin sekarang kami sudah bisa liburan ke luar negeri tiap tahun. Punya rumah lebih besar. Bukan begini terus. Harus berhemat, mengharap bantuan orang." Hampir semua mata di meja itu tertuju padaku. Bahkan dari meja sebelah, aku merasakan pipiku memanas. Ini bukan lagi sindiran. Ini penghinaan terang-terangan di depan seluruh keluarga besar. Aku menatap Galang, berharap ia mengatakan sesuatu. Apa saja, bahkan sekedar menatapku. Tapi ia hanya terpaku pada piringnya. Sendok di tangannya bergetar, jari-jarinya memutih. Ia menolak menatapku, menolak mengakui keberadaanku. Sasti menyahut dengan tawa sinis. "Benar itu. Teman-teman kantor aku aja bilang, kasihan Galang. Sudah sekolah tinggi, dapetnya kok." Ia tak menyelesaikan kalimat, tapi gerakan tangannya yang melambai sudah cukup jelas merendahkan. Napasku tercekat. Air mata sudah dipelupuk, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Mengumpulkan sisa harga diriku. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah yang menggelegar. Marah pada Galang yang tak bertulang punggung. Marah pada Bu Wulan dan Sasti yang tak punya hati. Dan lebih dari segalanya, marah pada diriku sendiri karena membiarkan mereka menginjak harga diriku selama ini. Saat itu, di tengah denting sendok dan tawa yang dipaksakan, sebuah keputusan dingin terbentuk di benakku. Cukup sudah. Hari ini adalah puncaknya, dan ini akan menjadi awal dari akhir penyamaranku. Tapi malam itu, mereka belum tahu bahwa perempuan yang baru saja mereka hina di depan seluruh keluarga sebenarnya bisa membeli hotel tempat pesta itu diadakan tanpa perlu mengernyitkan dahi. Malam itu, sepulang dari pesta, suasana rumah terasa mencekam. Aku langsung masuk kamar tanpa sepatah kata, melepas gaun dan anting mutiara ayah, menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab, wajah lelah. Tapi di balik kelelahan itu, sesuatu mulai menyala, tegas, dan
dingin. Keesokan paginya, semuanya berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Setidaknya, bagi mereka. Aku turun ke dapur seperti biasa. Tapi saat aku hendak mengambil mangkuk untuk sarapanku sendiri, Bulan menahan tanganku. Itu mangkuk bersih untuk Sasti. Dia mau makan dulu. Kamu nanti saja, pakai yang sisa. Katanya enteng. Sambil menyeruput tehnya. Aku berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan di rumah yang setiap piringnya kucuci dengan tanganku sendiri. Aku tidak berkata apa-apa, tapi di dalam sesuatu mencatat pelan dan rapi. Itu baru awal, karena hari itu mereka belum tahu pencatatan apa yang sedang kumulai. Beberapa hari kemudian, Bu Ulan memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya serius. Kenaya, mulai sekarang berhenti saja kerja-kerja lepas yang tidak jelas itu. Penghasilannya tidak seberapa. Lebih baik kamu fokus mengurus rumah. Itu sudah tugasmu sebagai menantu, katanya. Lagi pula, di rumah ini ada banyak yang harus dikerjakan. Sasti tidak bisa diharapkan. Dia kan sibuk. Sibuk. Sasti yang setiap hari hanya rebahan dan menonton drama. Aku mengangguk pelan, membiarkan mereka mengira aku menyerah. Padahal melepas kerja lepas itu justru memberiku lebih banyak waktu. Waktu untuk mengamati, untuk mendengar, untuk menyiapkan. Mereka tidak tahu. Dengan menyuruhku diam di rumah, mereka justru menempatkanku tepat di tengah setiap rahasia mereka. Suatu sore, laptop tua yang kupakai untuk menyimpan catatan tergeletak di meja. Sasti mengambilnya tanpa izin. Katanya mau menonton sesuatu. Lalu, terdengar suara benturan. Saat aku masuk, laptop itu sudah di lantai. Layarnya retak. Jatuh. Ya udah, namanya juga barang murah, gampang rusak, kata Sasti santai, tanpa rasa bersalah. Lalu ia berlalu begitu saja. Aku memungut laptop itu. Untungnya, semua yang penting sudah lama tidak kusimpan di sana. Aku belajar di rumah ini. Tidak ada yang benar-benar milikku yang aman. Malam itu aku mencatat di buku kecil. Bukan untuk dendam, tapi untuk kebenaran. Setiap tanggal, setiap ucapan, setiap perlakuan. Karena aku tahu, suatu hari, semua ini akan berarti. Lalu datang hal yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu malam, aku mendengar Bu Wulan dan Galang berbicara di ruang tamu. Aku berhenti di balik tirai dapur. Galang, ibu sudah pinjam uang untuk beli cincin yang bagus buat dipakai Sasti ke acara arisan, kata Bu Wulan. Biar dia tidak malu di depan teman-temannya. Kamu yang tanda tangan ya. Ibu pakai namamu. Tapi, Bu, itu jumlahnya tidak sedikit. Gaji Galang. Sudah. Jangan banyak alasan. Nanti kalau kamu sudah menikah dengan yang benar, semua bisa lunas. Potong Bu Wulan. Menikah dengan yang benar. Tubuhku membeku di balik tirai. Mereka berutang atas nama Galang untuk gengsi dan menyebut pernikahanku seperti sesuatu yang akan dibuang. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Bukan menangis. Justru sebaliknya. Aku merasa semakin jernih. Seolah kabut yang selama ini menutupi mataku akhirnya terangkat. Tapi mereka belum tahu seberapa jauh kabut itu sudah terangkat. Belum reda rasa itu. Datang penghinaan dengan bentuk lain. Akhir pekan berikutnya, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Tetangga dan teman-temannya datang. Semuanya ibu-ibu yang gemar memamerkan tas dan perhiasan. Kanaya, kamu yang urus semua hidangannya ya, kata Bu Wulan di depan para tamu. Anggap saja ini latihan. Menantu yang baik itu harus bisa melayani. Sepanjang acara, aku hilir mudik membawa nampan, menuang teh, mengganti piring kotor. Sementara Sasti duduk manis di antara para tamu, ikut tertawa, ikut memamerkan diri. Salah satu tamu sempat bertanya pada Bu Wulan, "Itu pembantu baru, Bu?" Bu Wulan tertawa kecil. "Bukan, itu menantu saya. Tapi memang lebih cocok jadi pembantu, kan?" Tawa pecah di ruangan itu. Aku berdiri di ambang dapur, nampan di tangan, menahan panas di dada. Bukan karena pekerjaan itu hina. Pekerjaan tidak pernah hina. Yang hina
adalah niat di balik perintahnya. Niat untuk mempermalukan. Tapi aku tetap tersenyum karena aku tahu setiap tawa yang mereka lemparkan hari ini sedang menumpuk menjadi sesuatu yang kelak akan mereka tanggung sendiri. Ada satu kejadian kecil yang kini kupikir-pikir hampir membongkar penyamaranku lebih awal. Suatu hari, tetangga sebelah, seorang ibu tua, kesulitan karena tagihan rumah sakit anaknya tanpa banyak bicara. Aku membantu menyelesaikannya lewat jalur yang tak terlihat. Bu Ulan sempat heran bagaimana masalah itu beres begitu cepat. Tapi ia tak pernah curiga bahwa perempuan yang ia suruh makan dari mangkuk sisa bisa menyelesaikan masalah yang ia sendiri tak sanggup. Aku memilih diam karena waktunya belum tiba. Tapi setiap kebaikan kecil yang kulakukan diam-diam itu mengingatkanku pada satu hal, bahwa aku tidak pernah benar-benar kehilangan diriku. Aku hanya menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Pancingan itu tak perlu menunggu lama. Sepekan berikutnya, di ruang tengah, aku mendengar percakapan yang lebih jauh lagi. Kali ini, Sasti ikut bicara. Bu, sampai kapan sih Galang mau pertahankan dia? Suara Sasti. Renata kan masih single, keluarganya kaya. Kalau Galang sama dia, hidup kita semua naik kelas. Bukan begini terus. Sabar, Sasti. Ibu sudah ada rencana. Jawab Bu Ulan pelan. Ibu suruh pengacara kenalan. Ibu siapkan surat. Nanti si Kanaya tinggal disuruh tanda tangan. Surat pelepasan harta bersama sama surat cerai. Dia kan tidak punya apa-apa, tidak akan berani melawan. Dia pergi dengan tangan kosong, persis seperti waktu dia datang. Wih, ibu pintar. Sasti tertawa kecil. Biar tahu rasa, perempuan tidak tahu diri itu. Aku berdiri di balik tirai, menahan napas. Bukan rasa sakit yang kurasakan, tapi sebuah ketenangan yang aneh. Seolah mereka baru saja menyerahkan kunci kehancuran mereka sendiri ke tanganku. Mereka ingin aku tanda tangan dan pergi dengan tangan kosong. Baiklah, aku akan tanda tangan. Tapi tangan ini tidak pernah benar-benar kosong. Hanya saja malam itu, mereka belum tahu siapa pengacara yang sebenarnya akan datang ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu pecah dengan cara yang tak kuduga. Aku sedang menjemur pakaian di belakang saat mendengar suara gaduh dari kamarku. Aku bergegas masuk. Bu Ulan berdiri di sana dengan kotak besi kecilku di tangan. Kotak yang biasanya terkunci di dasar lemari. Ia berhasil mencungkilnya. "Apa ini?" tanyanya. Matanya berkilat curiga. Di tangannya, sepasang anting berlian dan sebuah ponsel mahal yang tak pernah kupakai. Jantungku berdegup. Inilah momen yang selama ini kuhindari. Penyamaranku hampir terbongkar, bukan oleh kehendakku, tapi oleh tangan rakus mereka. "Dari mana kamu dapat barang semahal ini?" bentaknya. "Kamu mencuri, atau jangan-jangan kamu simpanan orang kaya." Tuduhan itu begitu kotor, dan di saat itulah aku merasakan sesuatu di dalam diriku terkunci pada tempatnya. "Tenang, final. Kembalikan." "Bu," kataku pelan. Suaraku tidak gemetar. "Tidak sebelum kamu jelaskan," teriaknya. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya berbalik, mengambil ponsel jadul dari sakuku, dan mengetik satu pesan singkat ke nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. "Pak Joko, sudah waktunya. Tolong urus semuanya." Lalu, aku menatap Bu Ulan. Untuk pertama kalinya, lurus ke matanya. "Ibu mau aku tanda tangan surat cerai?" "Baik." Aku tanda tangan. "Besok kita ke pengadilan." Wajah Bu Ulan sempat terkejut, lalu berubah menjadi senyum kemenangan. Ia mengira aku menyerah. Ia mengira ia menang. "Akhirnya kamu sadar diri juga," katanya. "Bagus. Besok kita selesaikan. Kamu pergi dan jangan kembali." Ia tidak tahu bahwa dengan mengantarku ke pengadilan, ia sedang mengantarku ke panggung di mana semua topeng akan kulepas. Galang masuk tak lama kemudian. Wajahnya pucat melihat keributan. Bu Ulan menyodorkan map berisi surat cerai yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. "Galang, istrimu sudah setuju. Tanda tangani ini," kata Bu Ulan. Galang menatapku. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Bibirnya bergetar. "Kanaya, aku."
Tanda tangani saja. Mas, kataku tenang. Ini yang ibumu mau, dan sepertinya ini juga yang kamu mau. Kamu hanya tidak pernah cukup berani mengatakannya. Ia menunduk. Tangannya bergetar saat menggoreskan tanda tangan. Pengecut sampai akhir. Aku mengambil pena dan dengan tenang, tanpa satu tetes air mata, aku menorehkan namaku. Kanaya, nama yang sebentar lagi tak akan ada lagi. Malam itu, untuk terakhir kalinya, aku tidur di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur nyenyak. Karena besok pagi, dunia mereka yang penuh kesombongan akan berbalik 180 derajat. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sebelum aku lanjutkan, izinkan aku mundur sedikit. Karena malam-malam yang kuhabiskan di rumah itu bukan hanya soal bertahan. Diam-diam, aku sedang menyiapkan sesuatu. Di sela-sela pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, aku tidak pernah benar-benar berhenti menjadi diriku. Setiap kali aku punya waktu sendirian, di kamar mandi, di pasar, di teras belakang, aku menghubungi kantor melalui ponsel yang kusembunyikan. Aku tetap memantau laporan keuangan Pradipta Group. Aku tetap memberi arahan pada beberapa direktur senior yang kupercaya lewat email yang kukirim larut malam. Tidak ada yang tahu. Perempuan berdaster lusuh yang menjemur pakaian di gang sempit itu adalah orang yang tanda tangannya menentukan proyek bernilai triliunan. Aku belajar banyak dari penyamaran ini. Aku belajar membaca manusia, membedakan senyum yang tulus dari senyum yang menyimpan pisau. Aku belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh isi dompetnya, tapi oleh cara ia memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah. Dan aku belajar satu hal lagi, bahwa kesabaran, jika disimpan terlalu lama, akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari kemarahan. Ia berubah menjadi ketegasan. Pak Joko sudah lama menunggu kata dariku. Selama 3 tahun. Ia dan timnya memantau dari kejauhan, mencatat setiap perlakuan, mengumpulkan setiap bukti, tanpa pernah ikut campur, karena aku memintanya begitu. Tapi malam, saat bulan mencungkil kotak besiku, garis itu terlewati. Pagi sebelum sidang, aku menelpon ayah. Ayah, aku sudah selesai, kataku. Aku ingin pulang. Sebagai Kayana, hening sejenak di ujung sana. Lalu suara ayah bergetar menahan sesuatu. Ayah sudah menunggu kalimat itu selama 3 tahun. Nak, kami akan datang. Semuanya. Aku tahu apa artinya itu. Saat keluarga Pradipta memutuskan untuk hadir, mereka tidak pernah datang setengah-setengah. Aku menutup telepon, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk terakhir kalinya, aku menatap daster lusuh yang tergantung di balik pintu. Topeng yang sudah 3 tahun kupakai. Besok, aku tak akan membutuhkannya lagi. Lalu pikiranku melayang pada Galang. Pada pria yang dulu menumpahkan kopi ke mejaku dengan senyum malu-malu. Aku pernah benar-benar mencintainya. Bukan kemarahan yang kurasakan padanya sekarang, tapi sesuatu yang lebih sepi. Kekecewaan, karena ia bukan tidak mampu membelaku. Ia hanya memilih untuk tidak. Setiap kali ada kesempatan untuk berdiri, ia memilih duduk. Setiap kali ada kesempatan untuk bersuara, ia memilih diam. Dan diam dalam ketidakadilan adalah bentuk lain dari kekejaman. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti menunggunya. Pagi hari, sidang. Rumah itu ramai sejak subuh. Bulan tampak ceria, mengenakan kebaya terbaiknya, seolah hendak menghadiri perayaan, bukan perceraian anaknya. Sasti bahkan berdandan menor, sibuk berfoto. Hari ini hari kebebasan, kata Bulan sambil tertawa. Setelah ini, kita cari menantu yang benar buat Galang, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Sasti menimpali. Iya, biar tahu rasa si sok suci itu. Pergi tanpa bawa apa-apa, persis pengemis. Galang hanya diam di sudut, wajahnya tegang. Sesekali ia melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi seperti biasa, tak ada yang keluar dari bibirnya. Kami berangkat ke pengadilan agama dengan mobil tua Bulan. Sepanjang jalan, ibu dan anak perempuannya itu tertawa-tawa, membicarakan rencana masa depan tanpa aku. Aku duduk di belakang, tenang.
menatap jalanan yang berlalu. Mereka tidak tahu. Ini adalah perjalanan terakhir mereka sebagai orang-orang yang merasa berkuasa atas hidupku. Sidang berjalan singkat. Di ruang yang dingin itu, hakim membacakan keputusan. Galang menandatangani. Lalu giliranku. Aku menorehkan namaku untuk terakhir kalinya. Dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Palu diketuk. Sah. Pernikahanku dengan Galang resmi berakhir. Bulan langsung berdiri, merangkul Galang dengan wajah berseri. Selesai. Akhirnya selesai. Ayo kita pulang, kita rayakan. Sasti tertawa, menatapku dengan sinis. Nah, sekarang kamu bebas pergi. Tidak usah balik lagi ya. Sama cari hidup sendiri, kalau bisa. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar dari ruang sidang, menuju pelataran pengadilan. Mereka mengikuti di belakang, masih tertawa, masih merasa menang. Dan saat itulah semuanya berubah. Di pelataran, satu persatu, mobil-mobil hitam mengkilap berhenti. Bukan satu, bukan dua, 9 unit. Berjejer rapi seperti barisan kehormatan. Kaca-kaca gelap, pelat nomor, yang membuat beberapa orang di sekitar berbisik. Para sopir berseragam turun, membuka pintu serentak. Buwulan berhenti tertawa. Sasti membeku. Galang menatap dengan mulut setengah terbuka. Dari mobil paling depan, turun seorang pria berusia 60-an, berjas hitam yang dijahit sempurna. Wajah yang sering muncul di sampul majalah bisnis. Bapak Arya Pradipta, pendiri Pradipta Group. Di belakangnya, seorang perempuan anggun berbalut busana elegan. Bundaku. Lalu Pak Joko dan beberapa pria berjas lain yang kukenal sebagai jajaran direksi. Mereka semua berjalan lurus, bukan ke arah Buwulan, bukan ke arah Galang, tapi ke arahku dan ayah, dengan mata yang berkaca-kaca, memelukku erat. Maaf ayah terlambat, nak. 3 tahun ini pasti berat sekali untukmu. Aku tersenyum, untuk pertama kalinya, dengan bebas, di hadapan mereka semua. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah pulang sekarang. Di belakangku, terdengar suara benda jatuh. Aku berbalik. Buwulan terduduk di lantai marmer. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Ia hampir pingsan. Kah? Kanaya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini apa? Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Aku menatapnya. Tenang. Tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan yang dibuat-buat. Nama saya Kayana Pradipta. Bu, kataku. Putri tunggal Bapak Arya Pradipta, pewaris Pradipta Group. Perempuan yang selama 3 tahun ibu suruh mencuci piring dan makan dari mangkuk sisa. Sasti yang berdiri di samping ibunya. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Ponsel di tangannya terjatuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamnya berulang-ulang. Pradipta Group, kata Galang lirih, seolah baru saja dihantam sesuatu. Itu perusahaan yang membangun apartemen tempat kantorku. Bahkan pabrik tempatku bekerja dulu ada di lahan milik mereka. Benar, Mas, kataku. Menatapnya. Kantor tempat kamu bekerja. Gedungnya milik keluargaku. Hotel tempat pesta Paman Herman juga milik keluargaku. Selama ini kalian merasa aku tidak punya apa-apa. Padahal hampir setiap tempat yang kalian banggakan berdiri di atas tanah keluargaku. Hening menyelimuti pelataran itu. Orang-orang yang lewat berhenti, menyaksikan adegan yang seolah keluar dari sinetron. Buwulan dengan susah payah mencoba berdiri. Suaranya kini berubah. Dari pongah menjadi memelas. Nak, Kanaya. Maksud ibu. Kayana. Ibu tidak tahu. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan pernah. Itu dia masalahnya. Bu, potongku. Pelan, tapi tegas. Ibu tidak akan memperlakukan saya buruk kalau ibu tahu saya kaya. Tapi ibu memperlakukan saya seperti sampah. Justru karena ibu kira saya miskin. Itu yang membuat semuanya jelas. Ibu tidak pernah membenci saya. Ibu hanya membenci kemiskinan yang ibu kira saya bawa. Air mata mulai menggenang di mata Buwulan. Tapi kali ini, bukan air mata yang membuatku iba. Selama 3 tahun,
Lanjutku, saya mencari satu hal, cinta yang tulus, tanpa melihat harta. Dan kalian mengajari saya pelajaran paling berharga, bahwa di rumah ini tidak ada satupun yang mencintai saya. Kalian hanya mencintai apa yang bisa saya berikan. Dan ketika kalian kira saya tidak bisa memberi apa-apa, kalian membuang saya. Galang melangkah maju, wajahnya hancur. Kenaya, tolong. Beri aku kesempatan. Aku tidak tahu. Aku. Justru itu, Mas, kataku. Dan untuk pertama kalinya, suaraku sedikit bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena lega. Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk membelaku. Kamu hanya perlu mencintaiku sebagai istrimu. Tapi kamu memilih diam berkali-kali. Kalau kamu membelaku saat kamu kira miskin. Hari ini ceritanya akan berbeda, tapi kamu tidak. Dan sekarang sudah terlambat. Aku berbalik pada ayah dan bunda, lalu pada Pak Joko yang membawa map tebal berisi dokumen. Pak Joko, tolong serahkan, kataku. Pak Joko menyerahkan map itu pada Bu Wulan. Tangan perempuan itu gemetar saat membukanya. Itu adalah surat utang atas nama Galang yang ibu buat untuk membeli cincin sasti, kataku. Kebetulan, pemberi pinjamannya adalah salah satu anak perusahaan keluarga saya. Tenang, Bu, saya tidak akan menagih. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa bahkan utang yang ibu pakai untuk gengsi ternyata bersumber dari keluarga menantu yang ibu hina. Wajah Bu Wulan benar-benar runtuh. Dan satu hal lagi, kataku. Menatap mereka bertiga satu persatu. Rumah yang selama ini kalian tempati. Tanah tempat rumah itu berdiri. Beberapa bulan lalu, melalui pihak ketiga. Lahan di kawasan itu telah dibeli oleh sebuah perusahaan untuk proyek peremajaan. Perusahaan itu adalah milik keluarga saya. Kalian akan menerima surat pemberitahuan resmi. Bukan dari saya, tapi dari hukum. Aku tidak mengatakannya dengan nada mengancam. Aku mengatakannya dengan tenang, seperti membacakan sebuah fakta. Dan justru ketenangan itulah yang membuat mereka benar-benar gemetar. Bulan jatuh berlutut. Tolong, Nak, jangan usir kami. Kami tidak punya tempat lain. Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, kalimat yang pernah ia ucapkan padaku terngiang. Kamu pergi. Dan jangan kembali. Bu, kataku pelan. 3 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini dengan tangan kosong, ibu memperlakukan saya seperti pengemis yang beruntung. Hari ini, ibu memohon di hadapan perempuan yang sama. Saya tidak akan mengusir ibu seperti ibu mengusir saya. Saya bukan ibu, tapi konsekuensi dari perbuatan. Itu bukan saya yang menentukan. Itu hukum karma yang berjalan sendiri. Aku berbalik. Tidak ada yang perlu kutambahkan lagi. Aku melangkah menuju mobil yang sudah dibukakan pintunya. Tapi sebelum masuk, seseorang memanggil namaku. Suara yang kukenal. Kayana. Aku menoleh. Renata. Perempuan yang dulu dipamerkan Bu Wulan di pesta sebagai pembanding untuk merendahkanku. Ia berdiri di kejauhan. Rupanya kebetulan ada urusan di pengadilan. Matanya membulat, menyatukan potongan-potongan yang selama ini membingungkannya. Jadi, selama ini, kamu yang itu, Kayana Pradipta, yang fotonya jarang muncul itu, tanyanya. Hampir tak percaya. Aku ikut hadir di pesta Paman Herman. Aku ingat bagaimana Bu Wulan memperlakukanmu. Aku malu sekali waktu itu, dijadikan alat untuk menghinamu. Maaf. Aku tersenyum tipis padanya. Setidaknya, ada satu orang di antara mereka yang masih punya rasa malu. Tidak apa-apa. Renata, kamu hanya kebetulan ada di sana. Bukan kamu yang menghina. Terima kasih sudah mengatakannya. Renata mengangguk. Lalu menatap Bu Wulan yang masih terduduk dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mungkin campuran antara kasihan dan kelegaan. Karena ia tidak jadi terikat dengan keluarga seperti itu. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang kuduga. Dalam hitungan hari, kabar tentang pewaris Pradipta Group yang menyamar menjadi menantu miskin
dan diperlakukan keji oleh keluarga suaminya menjadi perbincangan di mana-mana. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena terlalu banyak orang yang menyaksikan adegan di pelataran pengadilan itu dan merekamnya. Ada yang memujiku sebagai perempuan kuat. Ada pula yang mencibir, mengatakan, aku sengaja membuat drama. Tapi aku tidak lagi peduli pada pendapat orang. Aku sudah belajar. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan atau pujian. Ia datang dari kedamaian batin dan keberanian untuk menjadi diri sendiri seutuhnya. Yang lebih menyentuh adalah reaksi keluarga besar Galang. Para bibi dan paman yang dulu diam saja saat aku dihina, kini berbalik. Beberapa dari mereka menghubungiku, meminta maaf. Mengatakan mereka sebenarnya tidak setuju dengan perlakuan Bu Wulan, tapi tidak berani bersuara. Pak Herman, sang paman yang dihormati, bahkan datang langsung untuk meminta maaf atas nama keluarga. Nak, paman malu sekali, katanya. Suaranya berat. Kami semua melihat, tapi tidak ada yang berani menegur Wulan. Kami pengecut. Maafkan kami, aku menerima maaf mereka dengan tulus, karena menyimpan dendam hanya akan memberatkan langkahku ke depan. Tapi aku juga tahu, beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Sementara itu, hidup keluarga Wibowo mulai berbalik, persis seperti roda yang berputar. Galang kehilangan pekerjaannya, bukan karena aku campur tangan, tapi karena ketika kisah perlakuan buruk keluarganya viral, perusahaan tempatnya bekerja merasa nama baik mereka tercoreng dengan mempekerjakannya. Reputasinya hancur. Tak ada perusahaan yang mau menerima pria yang dikenal membiarkan istrinya dihina tanpa membela. Bu Wulan jatuh sakit-sakitan. Stres berat dan malu yang menumpuk membuatnya jarang keluar rumah. Tetangga yang dulu ia banggakan kini berbisik-bisik di belakangnya. Mimpinya tentang menantu kaya yang akan mengangkat derajatnya justru berakhir dengan kehilangan menantu yang sebenarnya jauh lebih kaya dari yang ia bayangkan. Sasti pun tak luput saat kisahnya menyebar. Perilaku merendahkannya selama ini terungkap di lingkaran pertemanannya. Banyak yang menjauh. Ia yang dulu gemar membanggakan diri, kini kesulitan bahkan untuk sekedar dipercaya orang. Mereka kehilangan banyak hal, bukan karena aku merampasnya, tetapi karena kesombongan, keserakahan. Dan cara mereka memperlakukan orang lain akhirnya berbuah pada diri mereka sendiri. Soal rumah dan tanah, proses hukumnya berjalan sesuai aturan. Mereka diberi waktu dan kompensasi yang layak, jauh lebih layak dari yang sebenarnya harus mereka terima. Aku tidak ingin menghancurkan mereka sampai ke titik nol. Itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin keadilan, bukan kehancuran total. Aku tidak bersukacita atas penderitaan mereka, sungguh. Tapi aku juga tidak merasa perlu menanggung beban rasa bersalah. Apa yang mereka tuai adalah benih yang mereka tanam sendiri. Hari-hari setelah itu, aku kembali ke kehidupan yang telah lama kutinggalkan. Tapi anehnya, aku bukan lagi Kayana yang sama seperti 3 tahun lalu. Aku kembali ke kantor pusat Pradipta Group, gedung pencakar langit yang dulu hanya kupandang dari kejauhan saat menyamar. Kali ini, aku masuk bukan sebagai putri yang dimanja, tapi sebagai perempuan yang sudah ditempa. Aku datang paling pagi, sebelum jam kerja dimulai, dan sering pulang paling akhir. Aku mengikuti setiap rapat, mempelajari setiap laporan, menyerap setiap informasi. Pengalaman pahit di rumah Galang justru memberiku sesuatu yang tak bisa diajarkan sekolah bisnis manapun. Kemampuan membaca manusia. Membaca niat tersembunyi di balik senyuman. Dalam beberapa bulan, aku mulai menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ide-ide segar untuk proyek hunian terjangkau bagi kalangan muda. Strategi negosiasi yang tajam dalam mengakuisisi lahan. Para direktur senior yang awalnya meragukan perlahan mulai menaruh hormat. Aku tidak lagi hanya dikenal sebagai putri Bapak Arya, tapi sebagai Kayana Pradipta. Eksekutif muda yang kompeten dan punya visi. Tapi yang paling kusyukuri bukan jabatan, bukan pula angka di rekening. Yang paling kusyukuri adalah aku belajar siapa diriku saat tidak punya apa-apa. Karena hanya saat kita kehilangan segala atribut, kita benar-benar tahu apa yang tersisa dari diri kita. Ayah suatu malam mengajakku bicara di balkon rumah. Angin malam berembus pelan. "Nak," katanya,
Ayah minta maaf. Dulu membiarkanmu menjalani semua ini. Ayah tahu, kamu ingin membuktikan sesuatu. Tapi melihatmu menderita selama 3 tahun, itu menyiksa ayah dan bunda. Aku menggeleng. Justru aku berterima kasih, Ayah, karena Ayah memberiku kebebasan untuk jatuh dan kepercayaan bahwa aku bisa bangkit. Kalau Ayah menarikku sejak awal, aku tidak akan pernah jadi seperti sekarang. Ayah tersenyum, lalu menggenggam tanganku, sama seperti saat aku kecil. Harta itu titipan. Nah, tapi harga diri itu milikmu sepenuhnya, dan kamu menjaganya dengan baik. Tentang Galang, aku tak pernah lagi bertemu dengannya secara langsung. Tapi suatu hari, sebuah surat sampai ke kantorku. Tulisan tangannya, ia meminta maaf. Panjang lebar, mengaku menyesal, mengaku pengecut, mengaku baru memahami betapa berharganya aku setelah kehilangan. Aku membaca surat itu sampai habis, lalu kulipat rapi dan kusimpan. Bukan untuk dikenang dengan benci, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah kenyamanan yang rapuh. Dan aku tidak pernah membalas surat itu. Beberapa bab dalam hidup memang lebih baik ditutup tanpa kata. Aku memilih untuk melangkah maju, membangun masa depan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk perusahaan keluarga dan untuk banyak proyek sosial yang kurintis. Salah satunya, program rumah layak huni untuk keluarga muda berpenghasilan rendah. Karena aku tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Aku pernah ada di sana, meski hanya sebagai penyamaran. Dan pengalaman itu membuatku lebih peka, bukan lebih sombong. Cerita ini mengajarkan banyak hal, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang ia kira lebih rendah adalah cermin sejati dari karakternya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau ponsel yang ia pegang, karena kau tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu. Dan jangan pula menggadaikan harga diri demi kenyamanan, seperti yang dilakukan Galang. Karena pada akhirnya, keberanian untuk berdiri di sisi yang benar jauh lebih berharga dari kenyamanan untuk diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Diremehkan, dihina, diperlakukan seperti tak berharga di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Untuk kalian, aku ingin mengatakan ini. Harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi oleh seberapa teguh kau menolak untuk percaya pada penghinaan mereka. Kekuatanmu mungkin belum terlihat hari ini, tapi simpan, rawat. Dan suatu saat, ia akan bicara untukmu, lebih lantang dari semua hinaan yang pernah kau terima. Ada juga banyak suami seperti Galang di luar sana, pria yang mencintai dengan caranya, tapi tak cukup berani membela, yang memilih diam, karena diam terasa lebih mudah. Untuk kalian, ketahuilah, istri tidak meminta kalian menjadi pahlawan. Ia hanya meminta kalian berdiri di sisinya, terutama saat dunia menyerangnya. Diameter di saat seperti itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ulan yang mengukur nilai seorang menantu dari isi dompetnya, yang lupa bahwa menantu juga anak orang yang dititipkan untuk dijaga, bukan untuk diinjak. Ingatlah, cara kalian memperlakukan menantu hari ini adalah cara yang akan kembali pada kalian esok hari. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau untuk menyakiti. Pilihan untuk menghargai atau untuk merendahkan. Dan setiap pilihan akan menuai hasilnya pada waktunya. Aku, Kayana Pradipta, akhirnya pulang. Bukan hanya ke rumah keluargaku, tapi ke dalam diriku sendiri. Perempuan yang dulu bersembunyi di balik daster lusuh, kini berdiri tegak, dengan kepala terangkat dan hati yang utuh. Karena pada akhirnya, harga diri adalah mahkota, dan tidak seorang pun, sekuat apapun mereka mencoba, berhak menginjaknya. Terima kasih, sahabat, sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana
yang membutuhkan kekuatan dari kisahmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.